Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Rudianto yang telah memandu acara ini, pada Pak Edi Sunarto, Pak Mujahid, dan teman-teman yang ada di pengurus BPRS. Dan saya kira kita ucapkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim bersama pada pagi hari ini ketika ada acara yang diselenggarakan oleh Abissindo ini yang merupakan paket terakhir ya di tahun 2021. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mendasar dulu tentang pemahaman mengenai audit ya. Jadi banyak sekali kesan bahwa audit itu menakutkan, kemudian audit itu membingungkan ya. Jadi ada beberapa teman yang berkonsultasi ke saya sesama akuntan publik, Pak saya diminta untuk melakukan fungsi SKAI misalnya ya. Apa yang harus dilakukan? Dan saya minta hal-hal yang seperti itu ada acuannya semuanya, yaitu di dalam SE OJK ya, yang nanti kali kita bisa melihat di surat edaran OJK nomor 12 ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi audit internal. Untuk yang masih kecil, modalnya kurang dari 50 miliar, cukup dilaksanakan oleh PEOJK ya, pejabat eksekutif. Dalam hal ini adalah untuk BPRS yang masih relatif kecil dengan modal kurang dari 50 miliar hanya diisi satu orang ya. Jadi jangan mengisi organisasi yang terlalu mahal. Jadi cukup satu orang, nanti dia harus punya rencana ya. Rencana karena itu hanya satu orang ya, rencananya bergilir dari masing-masing ke satu tempat ke tempat lain. Nanti kita jelaskan apa saja yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk yang besar, yang sudah di atas 50 miliar modalnya, maka perlu dilakukan satu lembaga bentuk organisasinya namanya Satkar atau Satuan Kerja Audit Internal. Ini ada beberapa pejabatnya, lalu tentu akan ada pembagian pekerjaan sehingga menjadi lebih banyak temannya, sehingga rencananya menjadi lebih bagus dan pelaksananya menjadi lebih bagus. Ini saya kira yang terkait dengan pengertian audit internal yang tadi sudah saya singgung, bahwa audit internal merupakan satu keharusan yang sekarang ditekankan oleh OJK untuk bisa dilakukan baik untuk yang besar maupun yang kecil. Kemudian juga audit eksternal saya kira memang harus dilakukan setiap tahun dan ada petunjuknya di dalam SOJK nomor 36 ya, yang merupakan pelaksanaan dari POJK ya, yang nomor 13 ya. Untuk lebih jelasnya saya akan coba men-share bahan yang nanti saya sampaikan ini ya. Ini saya akan internal dulu ya. Yang internal ini adalah sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 ya. Penerapan fungsi audit internal bagi bank pembiayaan syariah ya. Ini saya kira yang utamanya itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan sama Pak Edi bahwa yang kita bahas ini merupakan fungsi pengawasan ya. Jadi fungsi pengawasan ya. Jadi fungsi pengawasan adalah fungsi untuk memastikan bahwa rencana itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita manajemen itu kan fungsinya yang pertama menetapkan apa yang akan kita lakukan, kan namanya perencanaan. Kemudian dikoordinasikan, bagi tugas ke staf, dikoordinasikan, ya kan. Kemudian terakhir
semua rencana itu tidak bisa jalan dengan baik tanpa ada pengawasan. Ya, jalannya sudah sampai mana? Nah, oleh karenanya audit internal terutama yang akan kita bahas nanti fungsinya sebagai salah satu fungsi pengawasan. Namanya adalah sistem pengendalian internal. Jadi OJK menghendaki itu merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Dengan bahasa saya, sistem pengendalian internal itu adalah sistem yang mengatur orang. Ya, sistem yang mengatur orang. Nah, ini sangat bagus diterapkan untuk BPRS. Ya, di bank pembiayaan ini ya di BPRS atau maupun di lembaga kecil ini masalah pengawasan biasanya kurangnya lembaga keuangan dilakukan CIU oleh OJK. CIU itu apa? Cabut izin usaha ya. Berarti sudah kondisi bangkrut kan. Itu terjadi karena apa? Karena pengawasannya kurang bagus. Terjadi penyalahgunaan sehingga modalnya kurang, ya kan? Tidak memenuhi persyaratan, ya kan? Nah, oleh karenanya fungsi pengawasan sangat bagus dan ini saya kira kita sudah komitmen di bawah pengawasan OJK ini artinya bahwa itu termasuk regulated firm atau lembaga yang secara ketat diawasi oleh OJK. Berarti ini menguntungkan masyarakat. Nah, kalau begitu apakah bagi manajemen atau bagi owner ini menyusahkan? Enggak. Justru kita masuk ke sini meyakinkan kepada masyarakat lembaga kita. Satu contoh ya ini ya, saya kira ini bisa kita menjadi rujukan. Perusahaan swasta Sido Muncul ya. Sido Muncul itu perusahaan swasta yang kemudian karena orang tuanya tidak ingin nanti jadi rebutan dan menjadi bahan rebutan ahli warisnya, maka dia minta kepada konsultan bagaimana perusahaan itu di bawah pengawasan OJK. Makanya dia langsung segera membenahi diri untuk melakukan pendaftaran ke badan pasar modal ya, yang di bawah OJK, sehingga dengan demikian Sido Muncul sekarang di bawah pengawasan OJK sehingga bisa berkembang karena semuanya diawasi dengan baik. Jadi pengawasan itu adalah merupakan unsur yang sangat penting di dalam kemandirian lembaga itu dan perkembangannya di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini tadi sudah saya katakan bahwa audit internal itu merupakan bagian dari Bagian dari sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian itu sistem yang mengatur orang dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Ya. Yang sasarannya adalah yang pertama untuk menciptakan sistem yang informasinya itu andal. Ya, artinya menciptakan orang itu bisa jujur gitu ya, dipaksa jujur. Ya. Yang kedua adalah sistem itu bisa menciptakan manajemennya itu cerdas, ya, cerdas. Karena cerdas maka BPRSN jadi efektif dan efisien. Yang ketiga menciptakan orang-orang yang ada di dalamnya itu patuh terhadap peraturan perundangan, terhadap kebijakan manajemen. Sehingga sistem pengendalian internal itu adalah mengatur orang agar orangnya semua jujur, agar orang semuanya pinter dan semua orangnya patuh. Nah, gitu ya. Dari situ. Nah, oleh karenanya sistem ini salah satunya nanti yang memaksa untuk bisa mengetahui adalah dengan audit internal. Nah, unsurnya diantaranya adalah yang nomor satu adalah peran pimpinan. Dalam pengawasan itu semuanya tergantung pimpinan. Ya, peran pimpinan yang paling utama adalah yang nomor satu menciptakan suasana, ya, menciptakan suasana. Agar semua orang memiliki kesadaran pengawasan tadi. Ya. Nah, salah satunya adalah menciptakan suasana itu dengan cara memberikan keteladanan.
Sehingga di dalam bahasa manajemennya namanya tone at the top, suara langit. Orang yang punya suara langit itu orang yang ngomongannya dengan perilakunya sama. Nah, ini yang di negara kita ini juga menjadi persoalan untuk mencari orang yang memiliki suara langit antara yang diomongkan dan yang dilaksanakan sama. Nah, ini kalau di dalam mikro, di dalam DPRS harus ada yang seperti itu. Yang kedua adalah orang yang bisa mengajarkan keperilakuan ya untuk selalu mentaati semua peraturan yang ada. Atur organisasi. Ya. Orang yang menerapkan pengawasan, misalnya komisaris harus fungsi. Ya. Jadi hampir dikatakan 80% lembaga keuangan negara maupun lembaga keuangan mikro yang kemudian kesulitan keuangan yang yang mengalami kebangkrutan itu karena fungsi komisarisnya yang kurang. Pengawas. Kemudian juga menekankan pada pelatihan setelah struktur organisasi audit skripsi jabatan, pelatihan mereka dilatih untuk bagaimana menjadi orang jujur, bagaimana orang menjadi efisien. Nah, makanya kita akan ada pencadangan 5% ya dari keuntungan untuk pelatihan itu dipakai. Bukan dihemat tapi dipakai untuk bisa makin tajam. Ya. Oleh karenanya saya sering mengingatkan kepada direksi saya, kalau kita dibantu oleh orang pinter itu ngelolanya gampang. Nah, gitu loh. Sudah tahu semuanya. Intinya di SDM. Kalau di Jakarta adalah what you pay, what you get. Berapa kamu bayar, di situ kamu dapat. Nah, ini kurang biasanya kita terapkan. Dan ini diterapkan di beberapa BPRS yang sukses biasanya menerapkan prinsip itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan fungsi pimpinan tadi di dalam menciptakan suasana dan keteladanan. Berikutnya adalah dengan cara dengan penilaian risiko dan juga yang ketiga dengan monitoring. Nah, monitoring inilah audit internal jalan. Ya, jadi auditor internal ini adalah mata dan telinganya direksi utamanya ya. Ya. Karena kalau perusahaannya sudah mulai dibantu oleh lebih dari 10 orang, maka direksi atau pengurus itu sudah nggak bisa melihat secara fisik aktivitas bawahnya. Misalnya anak buahnya jalan, Pak saya mau prospek, ya. Dia cuma jalan-jalan, nah, targetnya nggak terpenuhi gitu ya. Nah ini yang bisa memahami seperti ini, yang bisa ngecek adalah auditor internal. Oleh karenanya harus intim, harus dekat antara auditor internal dan direksi, karena dia mata dan telinganya pengurus, gitu ya. Nah ini saya kira apa yang saya sampaikan tadi. Kita masuk lagi ke tadi. Nah ini sistem pengendalian internal meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh dalam satu entitas yang bertujuannya adalah mengamankan aset. Ya, berarti kalau asetnya aman itu berarti apa? Orang-orangnya pada jujur, meyakini keakurasian, ketelitian, orangnya pintar, bisa teliti, andal. Optimal pemanfaatan sumber daya, ini adalah orang-orangnya pintar. Ekonomis, efisien, mendorong kepatuhan, patuh, ya, kebijakan manajemen, ya. Sehingga ruang lingkup pengendalian internal itu juga menyangkut aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang diumumkan oleh masyarakat. Jadi kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang andal, yang aman, maka masyarakat juga akan lebih percaya. Nah, audit internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal ini adalah merupakan bentuk aktivitas ya yang nanti harus memberikan hasil audit mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Yang tadi unsurnya tadi itu, apakah pimpinannya sudah jadi teladan yang baik, apakah semua aktivitas sudah dilakukan secara efektif dan efisien dan seterusnya itu ya.
dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan hal yang sangat penting di dalam pengelolaan BPJS, sehingga auditor internal harus mempunyai kewenangan dan terutama memiliki independensinya, dan dalam sebuah dokumen tertulis disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Jadi apa? Tidak hanya sekedar sebagai mata dan telinganya direksi, auditor internal ini juga menjadi alat yang terpercaya bagi stakeholder atau pemangku kepentingan bahwa temuannya itu bisa diyakini. Oleh karenanya harus diberi wewenang independen. Artinya nggak bisa dipengaruhi oleh bagian-bagian yang ada di dalam BPRS, ya kan? Kami dibuat laporan baik, temuannya nggak usah dilapor, nggak boleh. Jadi harus menyampaikan dan komisaris. Nah, kebijakan yang seperti ini disebut kebijakan yang cukup untuk bisa menilai bahwa auditor internal bekerja dengan baik, sehingga nanti akan dinilai secara berkala, ya, pelaksanaan audit internal ini apakah sudah optimal apa belum. Ya, karena bagaimanapun harus bisa mengungkap hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh direksi atau pengurus. Nah, dalam hal ini tugas SKAI, Satuan Kerja Audit Internal, maupun pejabat eksekutifnya, kalau untuk yang kecil harus mampu membantu pimpinan, dalam hal ini pengurus, direktur utama, komisaris, DPS terutama di dalamnya, ya, mencakup diantaranya adalah untuk membantu pelaksanaan verifikasi audit dengan cara ini. Jadi langkah-langkahnya yang harus dilakukan oleh auditor internal, pertama ada persiapan audit, kemudian menyusun program. Ya, jadi kalau nanti ada beberapa penekanan di dalam audit, ya lebih ke pengawasan kan itu ya. Kemudian pelaksanaan penugasan, pelaksanaannya kapan? Kemudian pelaporan, ya, pelaporan hasil audit atau pokok-pokok hasil auditnya apa. Nah, yang lebih penting adalah tindak lanjut. Jadi kalau kita diperiksa oleh OJK itu selalu ada exit meeting dan kemudian diminta tindak lanjutnya segera. Lah, ini saya kira apa yang kita lakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh OJK. Jadi apa tindak lanjutnya, bagian-bagian itu. Jadi kalau kita bisa melakukan menertibkan diri kita sendiri bercontoh dengan yang dilakukan OJK, kan sebetulnya apa yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan OJK, sehingga kita makin hari makin baik. Ya. Sehingga nanti auditor internal akan membuat analisis dan penilaian apa saja yang dilakukan. Yang diaudit apa? Ya bidang keuangan. Ya. Bidang keuangan itu apanya yang diaudit? Nah, rencananya toh. Kan kita itu jualan. Ya, jualan dalam arti sesuai dengan pembiayaan. Kalau kita menjual biayanya itu mahal. Ya, mahal itu apa? Kalau depositonya lebih gede, jauh lebih gede dibandingkan tabungan, itu kan berarti dana mahal itu. Itu nanti jatuhnya labanya lebih kecil. Kan gitu ya. Karena bagi hasilnya kan otomatis lebih banyak yang kita berikan kepada pemilik dana. Ya, oleh karena makanya harus dibalik. Tabungannya yang banyak, nanti depositnya yang kecil. Nah, ini saya kira membuat data ini jadi analisis keuangan. Auditor internal tidak mengatakan salah atau tidak salah, cuma memberikan potret. Lah nanti direksinya dan komisarisnya yang akan membahas ini kurang apa enggak dan seterusnya. Akuntansinya sesuai dengan ketentuan akuntansi BPRS. Ya, apakah sudah lakukan semua? Apakah ada yang kurang kan gitu ya? Bagian akuntansinya sudah memiliki pendidikan yang memadai apa belum? Kemudian yang seringkali jadi masalah yang dengan OJK adalah tentang sistem, ya, tentang sistem atau aplikasinya yang seringkali tidak bisa ini, tidak itu, hitungannya ini keliru dan seterusnya. Ini harus diperbaiki dan harus ikuti. Ya. Kemudian operasional jadi kegiatan bagaimana pendanaan dan dan pembiayaan itu bisa dioptimalkan sehingga menghasilkan bahwa semua uang yang kita dapatkan itu bisa kita salurkan semua. Ya, bisa kita salurkan semua, ya. Kalau itu maka kita bisa dapatkan porsi pembiayaan, ya,
itu bisa melampaui katakanlah di atas 80% atau 90% dari dana yang kita peroleh. Kemudian juga kegiatan lain yang paling sedikit dengan cara sekarang beberapa analisis dokumen. Kegiatan-kegiatan lain bisa kegiatan sistem pemberian jasa-jasa yang bisa menghasilkan fee gitu ya, atau fee based income gitu ya. Kemudian bisa pemeriksaan langsung terhadap dokumen tentang terutama yang harus menjadi perhatian di dalam aktivitas ini adalah yang seringkali menjadi catatan di OJK adalah terkait dengan pembiayaan. Apakah tahap-tahapannya diikuti enggak? Kebijakannya dibikin dan dilaksanakan. Ya, otorisasi, analisisnya. Jadi harus ada kesesuaian antara penggunaan dengan maksud dilakukan pembiayaan. Jadi tidak boleh ada perbedaan, harus ada analisisnya. Kemudian apakah itu nanti bisa diselesaikan berapa lama kan gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh satu cara yang sehat bahwa semua biaya atau pembiayaan yang kita lakukan telah dilakukan untuk prosedurnya, analisisnya cukup gitu ya. Dan juga jaminannya memenuhi kan gitu ya. Kemudian memberikan saran perbaikan, informasi secara objektif tentang aktivitas yang diperiksa dalam semua kegiatan. Lebih lanjut, satker atau auditor ini atau auditor internal ini harus bisa mengidentifikasi cara memperbaiki. Karena bagaimanapun audit ini harus menjadi mitra pengurus dalam memperbaiki kinerja BPRS. Tadi sudah disinggung bahwa auditor internal harus independen, artinya nggak boleh lagi dipengaruhi oleh bagian-bagian tertentu yang ada di tidak ada bagian tertentu di entitas itu, di BPRS itu. Dan juga tidak boleh direksi ngalang-ngalangi auditor internal melaporkan temuannya kepada komisaris. Karena ini satu line. Jadi bisa jadi satu ketegangan terjadi kalau ada direksi menghalangi auditor internal melaporkan yang dia ketahuinya kepada komisaris. Karena komisaris harus bisa memiliki akses terhadap aktivitas auditor. Kenapa? Karena ini aktivitas pengawasan kan kita harus bisa membuka semuanya. Ya. Dan bisa saja komisaris memberikan teguran kepada direksi ketika diketahui adanya prosedur yang kurang kan gitu ya. Kemudian dilakukan tindak lanjut, dikasih waktu kapan kan. Ini makin hari makin baik kan gitu ya. Nah, oleh karenanya kewenangan di dalam melaksanakan aktivitas ini harus jelas di dalam organisasi sehingga di dalam melaksanakan itu harus sesuai dengan standar yang dituntut dalam profesi, terutama profesi audit internal. Nah, ini dalam ruang lingkupnya adalah diantaranya adalah semua aspek BPRS, ya, semuanya ya yang terkait dengan pelayanan melakukan pemeriksaan, penilaian, kecukupan terhadap sistem pengendalian internal tadi, sistem yang mengatur orang tadi itu agar orangnya pinter, orangnya jujur, orangnya patuh ya, termasuk kualitas pelaksanaannya. Kemudian segala aspek unsur dari organisasi BPRS sehingga mampu membantu ya di dalam mengembangkan BPRS. Jadi mengembangkan BPRS itu berarti mampu untuk pengambilan keputusan. Nah ini kadang-kala kalimat mampu untuk mengembangkan pengambilan keputusan itu yang dalam praktek ya, dalam praktek keseharian ini kurang dipahami. Apa tuh yang disebut dengan keberhasilan entitas melalui pengambilan keputusan? Saya berikan contoh. Nanti saya akan balik lagi ke sini. Saya berikan contoh tentang bagaimana dalam hal pengambilan keputusan. Di Jogja itu ada yayasan yang besar, yayasan tempat saya namanya Yayasan Badan Wakaf. Ada yayasan yang membawa perguruan tinggi, Atma Jaya, ada macam-macam. Nah, sekarang apa makna pengambilan keputusan tadi itu? Nah, yang dilakukan oleh yayasan itu apa? Ya. Nah, ini yang saya lakukan. Saya lihat bahwa lembaga saya itu paling gede dan paling berhasil di Jogja yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah. Apa yang dilakukan
pertama kali adalah mengambil keputusan dengan modal yang cukup besar, dengan utang waktu itu tahun 2006, mendirikan rumah sakit CIH. Dalam waktu 5 tahun dikelola dengan bagus, what you pay, what you get, itu tadi ya. Dibayar direksinya cukup, memberikan hasil yang bagus, besar, dilirik oleh orang, ya kan? Terus mendirikan di Solo, ya kan? Mendirikan di Solo. Sekarang udah jadi di Solo, udah bekerja 2 tahun, untungnya banyak. Ini dilirik lagi, mendirikan di Purwokerto. Sudah mau jalan ini, sudah mau operasi. Bangunannya udah jadi. Dilirik lagi mendirikan di Bandung dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Salman. Ya, ini sudah mulai datang lagi dari Surabaya. Dari mana macam-macam. Ya. Kemudian mendirikan juga pom bensin, mendirikan ini B. Ini adalah kemampuan yayasan tidak secepatnya memutuskan ingin memiliki BPR, diam saja, nggak mengambil perkembangan sama sekali. Nah, yang celakanya yang seperti itu kalau di Jogja hanya di satu tempat itu, yang lainnya diam aja. Saya lihat ya nggak melakukan apa-apa, ya nggak pengen ya. Nah, tapi yang bagus di Jogja ini ada UII, ada Muhammadiyah, ada ya Muhammadiyah juga yang lain. Jadi yang bagus itu sekarang antara UII sama Muhammadiyah yang kemudian mempunyai nilai Islam semua. Ini saya kira Pak Edi nanti juga bisa memberikan apa. Inilah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Termasuk grupnya Pak Edi ini juga begitu. Punya beberapa itu juga keberanian mengambil keputusan. Ya, secepatnya ingin melakukan sesuatu itulah. Dan memutuskan dan memilih, itu namanya pengambilan keputusan. Oleh karenanya di dalam mengembangkan bisnis tadi berkembang. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, audit internal rasanya jadi beban. Memang itu didesain untuk lembaga yang ingin berkembang besar, gitu ya. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi ini yang harus dilakukan termasuk aspek organisasinya sehingga mampu dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi manajemen bisa membawa perkembangan bisnis melalui cara dia mengambil keputusan. Apa yang mau diputuskan? Apa yang mau dikembangkan, kan gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, auditor internal tadi sudah diatur di dalam OJK tentang etik ya. Etiknya diantaranya harus jujur, santun, tidak ya namanya pengawas ya jangan ada celah lah. Kalau ada celah diganti yang tidak ada celahnya. Yang objektif, mau bertanggung jawab, punya dedikasi, mau kerja keras, ya. Tidak mau menerima apapun yang bisa mempengaruhi pendapat profesinya, nggak mau disuap segala itu ya. Jadi ada prinsip yang kuat untuk itu, menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selalu meningkatkan profesional. Ini saya kira hal yang umum yang biasa bisa dilakukan, tapi ini harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan ya. Jadi ini bagaimana pelaksanaan fungsi audit internal ini. Tadi sudah disinggung, ada yang modalnya kurang dari 50 miliar, ada yang lebih dari 50 miliar. Ya, yang lebih dari 50 miliar harus membentuk lembaga yang namanya SKI atau satuan kerja. Tetapi kalau kurang dari 50 miliar cukup dengan pejabat eksekutif saja. Nanti dilaporkan ke OJK. Ini organisasinya semua di bawah direktur utama SKI seperti ini. Ya. Nanti juga punya jalur ke komisaris maupun ke DPS. Ya. Demikian juga sama ya, bedanya kalau tadi satu satuan, orangnya banyak, ini hanya satu orang saja pejabat eksekutifnya, bisa 2 orang juga nggak apa-apa di sini. Tapi ini untuk yang kecil di bawah 50 miliar. Nah, kedudukan SKI maupun pejabat eksekutif ini dalam fungsi audit internal itu adalah audit internal itu bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan menyampaikannya laporan itu kepada komisaris dan tembusannya kepada. Jadi
walaupun dia bertanggung jawab kepada direktur utama, tapi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Jadi laporannya kepada ini tembusannya ke direksi karena fungsi pengawasan ada di komisaris. Ya. Dan juga tembusannya ke direksi yang kalau ini besar ya, kalau ini besar sudah sudah membentuk ya direksi yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan, ya nanti harus dikasihkan ke kepatuhan. Kalau yang belum membentuk atau yang belum ada direksi yang membawa kepatuhan, ya langsung ke direktur utama. Ya. Jadi di sini harus mendukung semua aktivitas auditor internal. Direktur utama itu menjamin diterapkannya fungsi audit internal karena dia mata dan telinganya direktur utama dan memastikan tindak lanjutnya sudah dilakukan termasuk yang menjadi rekomendasi, Kemudian di komisaris itu ya terutama kalau yang di atas 50 miliar ada komite audit ya, yang nanti fungsinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor internal tadi dan tindak lanjutnya itu seperti apa ya. Terutama tentu tindak lanjut itu selalu di bawah komando instruksi direksi. Ya, dari temuan-temuan dan rekomendasi dari auditor internal ya. Kemudian Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban ya untuk memastikan bahwa direksi telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga begitu menerima hasil audit internal terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah ya. Yang seringkali catatan dari OJK adalah tidak hanya sekedar produk, tapi termasuk kebijakan. Misalnya ada denda dan seterusnya. Kalau ini menyangkut tidak syariah akan menjadi persoalan. Oleh karenanya ini juga auditor internal harus mampu untuk melihat kebijakan-kebijakan yang bukan termasuk produk, tapi mungkin denda atau apa yang terkait dengan itu juga harus didiskusikan bersama untuk bisa agar sesuai dengan prinsip syariah. Iya. Kemudian juga pengangkatan pemberhentian dalam auditor internal ini juga harus dilakukan oleh direktur karena ini membantu direktur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris ya, dan kemudian nanti akan dilaporkan ke OJK. Nah ini independensinya ini yang tadi sudah saya singgung bahwa auditor internal harus independen dari fungsi lainnya, tidak boleh dipengaruhi. Ya, sehingga dalam melakukan fungsinya dia tidak boleh ada tekanan dari pimpinan, dalam hal ini bebas dari pengaruh atau tekanan direksi komisaris DPS maupun pihak lain. Kemudian kepala SKI atau pejabat eksekutif ini harus berkomunikasi langsung dengan komisaris ya dalam kaitannya dengan audit ya. Tembusannya nanti diberikan kepada direksi. Kemudian temuan-temuan tadi juga harus menjadi bahan diskusi komisaris dan direksi untuk bisa memperbaiki BPRSN itu. Oleh karenanya di dalam hal pekerjaan itu memang betul-betul bisa didukung baik oleh direksi maupun komisaris. Oleh karenanya itu juga auditor internal harus mendapatkan dukungan penuh dari pengurus, termasuk di dalamnya DPS juga. Ya, kemudian memiliki kebebasan, kemudian harus objektif, karena juga independen maka harus objektif menyampaikan. Kemudian yang harus dilakukan lagi harus ada rotasi. Kenapa? Karena independensi ini akan hilang kalau tidak dirotasi. Katakanlah yang bekerja di auditor internal itu ya 3 tahun, 4 tahun lah. Habis itu ganti orang lain, nanti diputar ke situ ya. Biar tidak tidak terlalu lama dan tidak terlalu apalan gitu ya, sehingga kalau apalan nanti tidak kritis lagi. Kemudian melakukan kaji ulang secara cermat laporan dari hasil audit yang sudah dihasilkannya ya, dikaji ulang cermat, betul enggak seperti itu. Kemudian ya tentu tidak ada benturan kepentingan di dalam pelaksanaan aktivitas gitu. Mereka satu sama lain membatasi diri untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu pekerjaan. Benturan kepentingan terjadi kalau mereka ada kerjasama apa gitu di luar. Nah ini oleh karenanya kalau ketahuan diganti. Misalnya gini, auditor internalnya ternyata di luar dia punya aktivitas
apa namanya, karena sekarang sangat mudah untuk melakukan kerjasama melalui internet gitu, mereka ada kerjasama. Nah kalau ada seperti itu dan benturan kepentingannya ada ketika melakukan pekerjaan, ya sebaiknya dipanggil. Ada dua pilihan, menghentikan kerjasama selama dia menjabat di auditor internal atau diganti. Ya kira yang penting agar kita clear untuk ini. Kewenangannya diantaranya adalah membantu direktur utama tadi jelas, membuat analisis dalam hal tadi itu keuangan, akuntansi, operasional dan sebagainya, identifikasi segala kemungkinan dalam meningkatkan efisiensi, ini kurang baik ya. Nah, kita seringkali dihadapkan pada gini loh, ini juga jadi areanya auditor internal. Kita itu kan sekarang itu latah, seakan-akan semua pakai IT. Kemudian kita membangun IT tapi nggak rampung-rampung. Biayanya besar, kinerjanya nggak bagus. Nah, ini namanya jebakan. IT ya. Jebakan IT itu kalau kita berpikir 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun rampung-rampung, biayanya keluar terus, harusnya segera dihentikan. Ya, saya berikan satu contoh ya, penggunaan IT di salah satu usahanya yayasan, namanya tadi itu rumah sakit JIH. Rumah sakit JIH itu kontrak, jadi dia nggak mau bayar sesuai kontrak aja. Tolong saya IT-nya rumah sakit dikelola semuanya dan kalau sesuai permintaan harus dipenuhi. Maka kontraknya tidak lagi dengan berapa jumlahnya, tapi pakai persentase dari penjualan. Ya, oke, 2,5% dari penjualan setiap tahun bayar atau tiap bulan. Jadi mereka selalu perbaiki semua permintaan dokter, semua dipenuhi. Jadi sesuai permintaan. Ya. Nah, sekarang perusahaan itu dibeli, semua sahamnya dibeli. Ya. Jadi dengan demikian dia bayar sekian persen, naik 5% nggak apa-apa, uangnya masuk lagi. Nah, ini ada satu cara cerdas untuk mengelola seperti tadi, minta perusahaan IT mengelola, dibayar persentase dari omset, ya, kemudian dihitung-hitung lagi ownernya dideketi ya udah tak beli aja. Nah, ini contoh cerdas yang cepat. Jadi kita meng-IT-kan cepat sehingga kita lebih efektif dan efisien. Ini terkait dengan bidang-bidang analisis tadi itu yang mengganggu aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengembangan BPRS. Berikutnya adalah identifikasi segala kemungkinan untuk dalam memperbaiki efisiensi, penggunaan sumber daya, penggunaan dana semuanya, dan memberikan perbaikan informasi objektif terkait aktivitas yang diperiksa semua kegiatan manajemen. Jadi sarannya harus semuanya bisa jadi lebih baik. Berikutnya adalah kedudukan tadi, ya harus dirumuskan dan menjadi kesadaran dan itu menjadi tanggung jawab di bawah direktur dan komisaris. Ya, nanti kedudukannya harus jelas, kemudian kewenangannya apa, ruang lingkup pekerjaan auditnya apa dan seterusnya, dan juga pernyataan bahwa auditor tidak boleh mempunyai wewenang tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dari auditing. Kalau sudah ditunjuk sebagai auditor, nggak boleh ngerangkap jadi kepala kantor kas, kan nggak boleh. Ya. Jadi oleh karenanya kepala SKI atau auditor internal bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengarahkan pekerjaan audit, bukan pekerjaan lainnya. Serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan sasaran BPRS itu bisa dicapai. Jadi sasarannya adalah membantu tercapainya lembaga, bukan auditnya sendiri. Audit itu adanya sarana, tapi utamanya bahwa BPRS-nya bisa tercapai. Nah, oleh karenanya harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan semua aktivitas berkala kepada direktur, apa yang kurang dan seterusnya. Jadi ini mitra. Jadi kalau mitra harus betul-betul harus dekat dan juga disampaikan semua keinginan dan apa yang harus dilakukan. Kemudian juga auditor harus memberikan konsultasi ya kepada siapa saja yang ada di dalamnya, karena ini menyangkut bisnis proses. Kalau kita bicara mengenai bisnis proses, maka sekarang ini bisnis proses makin hari makin cepat berubah.
Apalagi kalau BPRS sudah mau kerjasama dengan fintech ya. Fintech itu hanya portal untuk mempercepat ya. Bayangan saya kalau BPRS yang kerjasama dengan fintech itu ya tidak usah besar-besar, kita punya dana saja ya, nanti berapa risikonya tetap di situ akan kita menghitung adanya pembiayaan macet tapi kecil-kecil banyak ya. Dan kalau dihitung itu menguntungkan ya itu harus dilakukan. Nah ini kembali pengambilan keputusan itu kita beraninya berapa. Misalnya kita menempatkan rata-rata untuk fintech 5 jutaan. 5 juta untuk 1.000 nasabah kan berarti 5 miliar kita sudah siapkan untuk itu. Kira-kira seperti apa? Nah, kita mencoba seperti itu. Ada beberapa BPRS atau BPR yang sudah bekerja sama dengan fintech yang bisa membuahkan hasil yang bagus seperti itu. Nah ini kalau kita bisa melakukan seperti itu hitung-hitungan dan kita mau melakukan berarti ini sudah pengambilan keputusan untuk kita ada di awal atau kita ada di depan ya. Sebelum orang masih ragu-ragu kita sudah melakukan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Dengan adanya keterlibatan auditor internal dalam memberikan usulan dan sebagainya, ya, bukan berarti dalam beberapa hal akan tidak diaudit, tetap semuanya harus menjadi audit. Jadi walaupun disarankan oleh auditor internal, tetap nanti akan diaudit apakah ini secara keseluruhan memberikan kontribusi keseluruhan kepada lembaga. Nah sekarang tahapan yang tadi sudah disinggung, yang paling awal adalah merencanakan audit. Ya, untuk auditor internal harus bisa melakukan perencanaan audit. Ya. Jadi di sini dalam setahun itu apa saja yang akan dilakukan di setiap bagian. Misalnya pertama adalah kredit. Ya kalau di Januari apa yang kita kita periode-periode sebelumnya kita coba lihat. Selama ini apakah langkah-langkah fase-fase di dalam melakukan pembiayaan itu memutuskan tadi sudah semua dilakukan, dokumennya lengkap. Kemudian ada observasi fisik, ya, ada evaluasi yang baik, ada pengenalan terhadap nasabah dengan baik, ya, key your customer atau know your customer KYC. Ya. Nah, ini kira-kira kita harus mengenali itu agar kita tahu betul tentang siapa yang menjadi nasabah kita. Kemudian setelah itu kemudian yang lain di keuangan, kemudian di tentang administrasi, tentang hukum, tentang macam-macam ya yang terkait dengan yang ada di fungsi di BPRS. Nah ini harus konsisten dengan kewenangan auditor dan juga harus sinkron dengan tujuan lembaganya dan disetujui semuanya disampaikan kepada pengurus ya yaitu direksi dan komisaris serta komite audit ya. Kemudian diantaranya adalah mulai merumuskan tujuan. Ya, tujuannya apa? Misalnya tujuannya sesuai dengan bisnis proses yang ada. Tujuannya adalah bahwa kita bisa meningkatkan jumlah nasabah untuk pembiayaan, tapi diperoleh dengan cara yang baik ya. Maka perlu dilakukan proses bagaimana nasabah diperoleh dan bagaimana proses itu bisa dilakukan semua apa belum ya. Kemudian yang kedua pendanaan bagaimana dan terusnya operasional seperti yang lain. Kemudian yang ketiga jadwal ya. Januari apa, Februari apa, dan seterusnya ya. Jadi ini mau dilakukan di situ. Oleh karenanya di dalam penjadwalan apa yang harus dilakukan ya itu adalah yang menjadi perhatian temuan audit pada periode sebelumnya. Temuan audit itu kan mestinya ada tindak lanjutnya lah. Nanti kita lihat lagi apakah tindak lanjut yang sudah dilakukan akan menghasilkan kesalahan yang sama lagi apa enggak. Efektif enggak tindak lanjutnya ini bisa dilihat. Evaluasi risiko terkait dengan harus mencakup risiko sesuai jenis-jenis risiko yang harus diterapkan. Misalnya ada risiko terhadap kredit, risiko macam-macam gitu ya. Atau kalau ini pembiayaan, risiko pembiayaan dan sebagainya. Ya, jadi sesuai dengan jenis jenis risiko yang diterapkan di dalam BPRS. Ada risiko pendanaan, ada risiko reputasi dan seterusnya ya. Kemudian penerapan manajemen risiko ini sangat penting untuk bisa dilihat di peraturan OJK-nya bagaimana pengelolaan risiko di dalam BPRS. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya
Ya, sumber daya ini dikaitkan dengan besar kecilnya BPRS, jangan sampai BPRS kecil tapi auditornya banyak. Nah, ini nanti membebani mereka ya. Jadi kalau memang kecil ya kecil ya. Jadi oleh karenanya perencanaan sumber daya ini sangat penting sesuai dengan anggaran dan juga besar kecilnya dan kompleksitas BPRS-nya itu. Termasuk kualifikasi yang dibutuhkan. Tentu mereka yang sudah punya pendidikan bagaimana melakukan audit itu, sehingga dengan demikian mereka lebih cepat untuk menyesuaikan pekerjaan itu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di dalam fungsi audit internal adalah menyusun kebijakan tertulis, ya, pedoman melakukan audit. Misalnya audit harus ada perencanaannya, ada pelaksanaan dan seterusnya. Ya, isinya diantaranya harus disesuaikan dengan struktur organisasi kompleksitas di dalam BPRS. Kemudian program pengembangan pendidikan, fungsi, karena bagaimanapun kembali bahwa di BPRS di auditor internal itu pengetahuannya berkembang. Kita nggak boleh hanya mendasarkan pengetahuan yang sudah mereka miliki, harus dikembangkan terus. Kalau ada seperti ini workshop diikutkan ya. Oleh karenanya itu harus ada pengembangan pendidikan. Nah, kebijakan apa misalnya auditor internal harus setiap tahun minimal harus ikut 8 jam, jadi sudah 24. Lumayan kalau bisa itu ya. Nah, itu ya saya kira ya di dalam mengembangkan pendidikan profesi fungsi audit internal ya. Di antaranya dalam memberikan uraian tugas tentang tanggung jawabnya dari setiap auditor internal, kriterianya apa ya, pendidikan yang mereka harus lakukan minimal apa mereka. S1-nya misalnya apa, mereka dari akuntansi atau hukum itu bisa saja. Kemudian habis itu mereka dipaksa tadi itu setiap tahun harus ikut workshop 3 kali berarti ya. Kemudian penilaian kinerja auditor internal diantaranya adalah tentang capaian yang dia lakukan, pekerjaannya apa ya. Jadi kalau banyak pekerjaannya yang sudah bisa dihasilkan laporannya berarti kinerjanya relatif bagus. Apalagi daya melakukan kaji ulang fungsi audit internal diantaranya adalah untuk yang 50 miliar ke atas harus ada satkernya ya. Harus dikaji ulang terutama kalau bisa oleh pihak eksternal agar lebih independen. Ya, bisa 1 kali dalam 3 tahun nanti dilihat apakah perlu dilakukan perbaikan dan seterusnya ya. Itu bisa melibatkan auditor eksternal ya, yang terdaftar di OJK dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan. Jadi bisa saja mereka untuk bisa melihat lebih efektif menggunakan auditor internal untuk memperkuat, memberikan atau jadi konsultan atau jadi mitra ya dalam hal ini di dalam mengembangkan audit internal. Tapi mereka auditor eksternal tadi kalau sudah direkrut seperti itu tidak boleh lagi melakukan audit eksternal. Kenapa? Karena mereka sudah nggak independen lagi. Berikutnya adalah BPRS yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir ya itu untuk bisa dilakukan kaji ulang gitu ya. Jadi dalam hal ini kaji ulang audit internal ini adalah dalam kaitannya dalam 3 tahun terakhir ini harus memiliki evaluasi ya. Nah, terutama kepatuhannya terhadap pedoman pelaksanaan. Nah, kalau misalnya nggak jalan ya kenapa dicari kan itu ya. Jalan harus dicari kenapa Pak, kemampuannya kurang atau memang orangnya nggak cocok di situ harus ganti. Nah oleh karenanya nanti fungsi auditor internal akan berhubungan dengan eksternal. Ini 2 hal ini tidak boleh dilawankan, jadi harus satu kesatuan. Jadi nanti kita akan kalau rapat gitu ya sama juga dengan OJK ada entry meeting, ada nanti exit meeting ya. Entry meeting nanti diantaranya juga di samping pengurus komisaris dan direksi ya, komisaris dan juga audit internal ini ya akan menemui auditor eksternalnya ya. Oleh karenanya di dalam komunikasi itu ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku harus bertanggung jawab untuk mengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Jadi nanti yang ngurusi akuntan publiknya itu adalah auditor internal. Oh ini kurang, loh ini kok nggak dilakukan. Nah ini bagaimana audit internal itu memiliki kesadaran
bahwa auditor eksternalnya tidak boleh main-main ya, harus mengikuti semuanya. Sehingga dengan demikian auditor internal itu harus komprehensif dan optimal ya, hasil-hasil audit itu, sehingga koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan berkala dan membicarakan hal-hal penting ya antara antara auditor internal dan eksternal. Jadi bagaimanapun apa yang kurang dan sebagainya bisa mendapat masukan dari auditor eksternal. Di dalam ruang lingkup pelaksanaan, ini ruang pelaksanaan ya, jadi setelah perencanaan, pelaksanaan, maka ini mencakup pemeriksaan dan penilaian kecukupan tadi itu pengendalian internal, ya, jadi ke pengendalian, utamanya di pengendalian. Ya. Ruang lingkup auditor internal harus disetujui oleh direktur dan komisaris, ya ini jelas. Nah, oleh karenanya kecukupan sistem pengendalian internal di sini adalah untuk menilai tingkat keandalan pengendalian internal yang telah ditetapkan untuk bisa memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran BPRS itu efektif dan efisien. Yang tadi itu bisa menghasilkan aktivitas efektif dan efisien ya, catatan-catatannya andal bagus, semua peraturan dicapai. Nah, sekarang bagaimana menilai efektivitas pengendalian internal? Yaitu adalah menentukan apakah semua sistem yang itu berjalan enggak. Nanti diperiksa dokumennya. Misalnya untuk pengeluaran uang, ya, dalam pengeluaran uang itu ada namanya otorisasi. Kalau untuk makan siang, beli nasi bungkus itu cukup misalnya kepala keuangan tanda tangan untuk beli berapa, untuk rapat orang 20 untuk membeli rata-rata 15.000 satu bungkus kali 300 ya, itu kepala keuangan. Tapi untuk tujuan yang lebih besar lagi untuk beli mobil untuk kas keliling, nah, ya sebagai berarti untuk kas keliling ya misalnya, maka nilainya akan membeli senilai 150 juta. Ini harus otorisasi direktur utama. Ya, nanti dilihat apakah betul segitu itu ditandatangani pengeluarannya, ada vouchernya atau ada surat perintah pengeluaran yang ditandatangani oleh direktur utama untuk membeli mobil 150 juta misalnya. Ya. Untuk membangun kantor, beli bangunan baru harus dirapatkan komisaris dan juga rapat umum pemegang saham. Nanti dilihat di notulen rapatnya ada enggak, nanti dilihat. Ya, nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi media pemeriksaan atau dalam objek pemeriksaan pengendalian internal untuk melihat efektivitas pengendalian internal. Kemudian yang ketiga penilaian kualitas kinerja, yaitu penilaian kualitas kinerja dimaksud dalam menentukan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah capai. Misalnya nanti pelaksanaan kinerja ya ada tingkat keuntungan ruangnya ya, dan atau jumlah nasabahnya berapa kenaikannya dari waktu ke waktu ya. Kemudian proporsi mana yang dana mahal dan dana murah. Ini semua mengkaitkan nanti dengan kualitas kinerja. Kemudian hubungan audit internal dan pengendalian internal tadi sudah disinggung bahwa pengendalian internal ini salah satu komponennya adalah audit internal ya, dan memastikan tujuan dan sasaran itu di dalam pengendalian internal tercapai, yaitu adalah mengamankan dana masyarakat karena bagaimanapun lembaga trust, lembaga kepercayaan ya, kemudian operasionalnya tercapai ya, yaitu aktivitasnya nasabahnya banyak, baik itu nasabah dari pendanaan maupun pembiayaan ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya ekonomi, ya, SDM-nya bagus, ya, kantornya terutilisasi secara bagus gitu. Kemudian informasinya andal, kepatuhan terhadap semua, ya, peraturan OJK semua terlaksana dengan baik, ya, KPMM-nya kebutuhan modalnya sudah nggak ada masalah, semua terpenuhi, peraturan undang semua tercapai, ya, pengamanan aset bagus, NPL-nya bagus, ya. Nah, ini berarti NPF-nya bagus lah, oleh karenanya ya mesti perusahaannya baik. Ya.
Kemudian juga di samping itu auditor ini juga auditor internal melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap aktivitas pengendalian internal dengan memberikan keyakinan ya bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang tadi sudah disinggung, harta masyarakat menjadi aman, tujuan aktivitas operasional tercapai gitu ya. Pemanfaatan sumber dayanya tadi juga sudah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien ya. Jadi asetnya banyak. Jadi kalau asetnya banyak itu paling enggak ukuran biasa keuntungan adalah 2% ya. Jadi kalau kita punya aset 100 miliar paling enggak keuntungannya 2 miliar. Ya. Kebenaran keutuhan informasi ya. Auditor internal harus menilai kebenaran dan keutuhan informasi tentang tidak ada, artinya keutuhan itu komplit ya, tidak ada yang kurang. Jadi semua informasi diungkapkan semua ya. Kepatuhan ya, kepatuhan ini utama karena bagaimanapun kita itu diatur oleh lembaga regulator, sehingga dengan demikian harus diikuti semua peraturan-peraturan termasuk kebijakan-kebijakan dari owner ya, dan kemudian dijabarkan dalam peraturan. Yang ada di dalam BPRS. Kemudian pengamanan harta berarti auditor harus bisa menilai keandalan pengamanan aset termasuk dana, asetnya ada, tempatnya di mana, penanggung jawabnya siapa. Oke, di dalam pelaksanaan audit ada 5 langkah. Yang pertama persiapan. Dalam hal persiapan ini kita harus menetapkan tujuan. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pendekatan yang mau dipakai apa, ya. Jadi tujuannya apa, pendekatannya apa, dan memberitahu kepada auditi. Dan juga melakukan penelitian pendahuluan. Jadi melakukan penelitian pendahuluan dulu, baru kemudian kita rumuskan tujuannya apa, pendekatan yang dilakukan apa, ya, kemudian memberitahu kepada auditi ya. Berikutnya adalah di sini adalah metode pendekatan. Apa pendekatan yang bisa dilakukan? Pendekatan untuk pelaksanaan audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien ya. Apa saja ya yang dapat, misalnya diantaranya adalah perlu memperhatikan aspek teknis ya, misalnya apakah menggunakan sampling ya. Ya, kita nanti pakai sampling aja. Ya, terutama yang kecil-kecil banyak itu bisa pakai sampling. Tapi kalau yang gede-gede tentang pembiayaan misalnya ya harus semua. Ya, teknik pengujian yang akan dilakukan, bukti audit yang diperlukan apa? Ya, cara mendapatkan bukti audit ini semua adalah pendekatan yang nanti mau dipakai. Kemudian siapa saja yang melakukan, ini penetapan tugas ya, memberitahu kepada auditi ya, dasar dalam melakukan audit, apa periodenya, kapan, ini dalam setahun yang kita lakukan apa saja. Kemudian dalam penempatan tugas harus ada nanti surat penugasan yang ditandatangani direktur utama dan menetapkan ketua dan anggota tim siapa yang akan melakukan audit pada, kalau ini sudah jadi satker ya, tapi kalau enggak ya hanya surat tugas saja yang nanti ditandatangani oleh direktur utama. Jadi menetapkan apa tujuan auditnya dan berapa lama ya, gitu. Pemberitahuan audit. Di dalam pemberitaan audit ini nanti adalah memberitahu kepada auditi sebelum melakukan pekerjaan audit. Apa di situ? Pertama, merencanakan pertemuan awal. Seperti ya. Biasanya kalau praktis kecil gitu ya sekaligus pertemuan awal dan minta data untuk menjelaskan tujuan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah siapa saja yang melakukan ya. Jadi mereka harus memberitahu ya, harus memberitahu siapa saja yang nanti yang aku bekerja di sana. Kemudian minta ini loh data yang diinginkan apa ya, kemudian permintaan pada audit mempersiapkan data. Nanti kalau sudah dipersiapkan tentu hari itu juga belum ya, besok baru bisa kita datang lagi ke sana. Kemudian di dalam penelitian pendahuluan sebelum kita menetapkan tujuan
apa yang harus dilakukan, yaitu dengan kita memahami aktivitas fungsi secara umum. Ya, mereka itu pekerjaannya apa, kemudian juga kita harus lebih menekankan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor bisa merumuskan tujuan audit yang misalnya apa? Tujuan target keuntungan. Keuntungan bisa dicapai kalau apa? Pembiayaan mencapai target. Maka kita lihat apa penyebab pembiayaan nggak tercapai. Ya. Dalam hal ini auditor harus juga mengenal aspek dari audit dengan baik antara fungsi struktur organisasi apa saja yang ada di sana. Kemudian wewenang, tanggung jawab, kebijakan dan prosedur operasional termasuk risiko kegiatan dalam pengendalian indikator keberhasilan dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita kumpulkan dalam hal penelitian pendahuluan. Kemudian berikutnya kalau sudah dilakukan penelitian pendahuluan, berikutnya menyusun program. Ya, program itu merencana audit ya. Di sini adalah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, mendokumentasikan informasi selama melakukan audit apa temuan yang ada di sana. Tujuannya apa, sudah sesuai apa belum, banyaknya data yang dikumpulkan, metodologinya, jangka waktunya, kemudian aspek-aspek yang akan kita dalami nanti misalnya aspek teknis tentang pembiayaan, tentang pendanaan, tentang operasional yang lain, misalnya pelaksanaan IT ya, kemudian juga risiko proses ya, transaksi yang harus diuji apa ya. Kalau menggunakan metode pengolahan data elektronik ini kita harus uji juga, kita buat penilaian apa hasilnya konsisten antara yang dijanjikan oleh antara perusahaan yang memasok sistem informasi tadi sama hasilnya sama enggak ya. Kemudian program audit juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sudah tentukan ternyata ada perubahan, besok datang orang yang dari sistem tadi datang kemudian memperbaiki nah ini bisa kita perbaiki. Ya, jadi apa yang kita tes sebelumnya ternyata sudah bagus ya. Enggak usah dites. Kemudian pelaksanaan, kalau tadi sudah dalam hal perencanaan, sekarang pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan penugasan audit yang pertama prosesnya harus kita pahami, pertama mengumpulkan bukti, ya, minta data, mewawancarai, kemudian memeriksa, mengevaluasi, menginformasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian sistem dan prosedur. Jadi apa yang ada di dalam sistem itu, ya. Semuanya harus ada dokumennya dan menetapkan metode seperti tadi, pakai sampling apa enggak. Kalau kecil-kecil banyak sampling, tapi kalau gede-gede enggak. Mendokumentasikan kerja kerja audit. Tadi ada pertanyaan, apa ada dokumennya? Contoh ya kalau kita melakukan audit, contohnya di dalam dokumen itu hanya ada apa yang diuji. Ya, nanti kita membuat semacam kita sebut kertas atau lembar utama, namanya lead schedule ya, lembar utama itu isinya yang kita uji apa, diuji pakai apa ya, terus hasilnya apa, analisisnya dan kesimpulannya. Nah, bentuknya bebas tapi harus jelas di situ ya, bahwa ada lembar utama itu menjelaskan yang diuji apa, mulai dari atas ya, tujuannya apa, kemudian yang diuji apa ya, cara mengujinya bagaimana, data yang dikumpulkan apa, ya, kesimpulannya apa. Nah, ini saya kira sudah cukup seperti itu. Kemudian mendokumentasikan kerja dan membahas hasil audit dengan auditing. Ya, jadi misalnya dengan bagian pembiayaan, kayak model kan gitu, dia akan mendatangi bagian-bagian kemudian menanyakan. Ya, nanti dicatati semua, kemudian kalau sudah semuanya catati semua, terakhir exit meeting ya, baru ketemu sama semuanya, dia sampaikan satu persatu. Tapi kalau ini kan kita langsung kepada auditi, temuannya ini gimana kan gitu. Nanti hasilnya semuanya disampaikan kepada komisaris. Bukti audit merupakan seluruh data dan informasi yang digunakan oleh auditor dalam mendukung temuan auditnya. Jadi auditor itu memberikan persoalan itu selalu berdasarkan data, ya, Ya, jadi harus diperoleh bukti-bukti yang cukup dan relevan yang mendukung persoalan dan rekomendasi. Ya, nanti akan ada beberapa
susunan ya apa yang harus dilaporkan sehingga dengan demikian memunculkan satu rekomendasi yang kuat. Jadi dalam hal ini auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan bukti apa yang dikumpulkan dan juga bukti itu harus diperiksa, harus dicermati, dicocokkan dengan bukti fisik ya. Kemudian juga hasil wawancara ya dari mengajukan pertanyaan dihitung ulang dan sebagainya ya. Nah, evaluasi hasil audit ini harus sampai pada satu kesimpulan dan program. Ya. Nah, ini kesimpulan program audit dalam hal ini apakah program audit tadi kalau belum sesuai ya harus disesuaikan ya. Maka harus ada evaluasi terhadap audit, hasil audit dan sasaran audit terkait dengan harus secara holistik semua dievaluasi untuk bisa memastikan antara tujuan, pendekatan, bukti yang dikumpulkan, kesimpulannya sinkron. Ya, kemudian evaluasi dan rekomendasi. Ini adalah sistematika kita melaporkan yang berakhir dengan rekomendasi. Pertama, kita harus menunjukkan faktanya. Ya, faktanya seperti ini, gitu ya. Faktanya seperti ini. Ya, faktanya seperti ini. Apa faktanya? Misalnya jumlah asetnya besar, kemudian jumlah aset besar juga terutama pembiayaannya besar. Karena pembiayaan besar maka juga pendanaannya besar. Tapi pendanaannya bahwa dana mahal lebih besar dibandingkan keadaan yang seharusnya seperti apa, normatifnya gimana. Ini sudah betul mestinya normatifnya adalah dana murah lebih besar dibandingkan dana mahal. Nah, apa penyebab terjadinya ketimpangan? Nah, ini efektivitas dalam mendapatkan pendanaan. Jadi dalam hal ini yang jadi persoalan bukan di pembiayaannya, tapi di pendanaannya. Karena pendanaannya lebih banyak persoalan menghasilkan pendanaan mahal. Dampak terjadinya, ini penyebab terjadinya mungkin itu bukan penyimpangan, tapi keadaan persoalan gitu ya. Dampak darinya apa? Keuntungannya kecil. Langkah perbaikannya apa? Sumber persoalannya apa? Ya, jadi dampak dari terjadinya penyimpangan atau penyebabnya apa? Itu di poin 3 itu kan akarnya di situ. Akarnya apa? Akarnya adalah karena dalam hal pendanaan banyak yang diperoleh dari dana mahal. Nah, oleh karenanya akarnya itu harus diperbaiki. Caranya adalah mentraining ya, bagian pendanaan untuk bisa mendapatkan dana murah lebih banyak dibandingkan dana mahal. Misalnya gitu. Kemudian di dalam laporan hasil audit kita harus memahami apa saja. Yang pertama harus membuat laporan tertulis, ya harus jelas lingkupnya yang diaudit apa. Kemudian harus diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, ya. Kemudian didukung oleh kertas kerja tadi harus juga, kemudian harus objektif dan juga sifatnya konstruktif. Karena konstruktif maka sifatnya harus ada rekomendasi, gitu ya. Kemudian harus ditandatangani oleh auditor dan harus dibuat disampaikan tepat waktu, nggak boleh molor-molor. Misalnya laporan audit tahun 2021 nanti dilaporkannya di akhir 2022 lah, gimana? Gitu ya, laporan harus dituangkan secara sistematis ya, yang memuat objeknya audit apa, periodenya, temuannya apa, dan kemudian rekomendasi. Ini yang saya kira penting untuk bisa dilihat dalam hal penyusunan laporan audit internal ya. Nah, oleh karenanya nanti harus ada setelah laporan audit itu adalah membuat tindak lanjut ya. Jadi di dalam hal pelaksanaan fungsi audit internal tadi juga harus dievaluasi tentang audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi biaya anggaran berapa, kemudian penyimpangannya, serta ini lihat efektivitas auditnya kan gitu. Kalau kelamaan berarti nanti biayanya lebih mahal. Kemudian setelah itu tindak lanjut yang tentu akan menjadi lebih baik. Berikutnya adalah untuk melihat tindak lanjutnya harus ada pemantauan ya. Ya, dipantau. Nanti harus bagian tadi melaporkan mana perbaikannya, pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut ya. Kemudian menganalisis kecukupan tindak lanjut.
asal-asalan apa enggak di dalam hal tindak lanjut. Jadi dalam hal hasil pemantauan pelaksanaan tadi harus ada analisis kecukupan tindak lanjut. Ya, selanjutnya pemantauan tindak lanjut ini ya dilakukan kembali kalau ada kesulitan hambatan. Jadi namanya analisis kecukupan dan juga monitoring itu akan dilakukan terus-menerus. Kemudian laporan tindak lanjut, kalau sudah diminta laporan jika pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan, maka harus ada usulan lebih lanjut ya secara telusur untuk disetujui direktur dan dilaporkan kepada komisaris. Kok ini nggak jalan, kenapa? Nah, berikutnya adalah dokumentasi di dalam pekerjaan audit ini adalah mulai dari pekerjaan awal, persiapan, perencanaan, penyusunan program audit, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, ini semua harus ada dokumentasinya. Ya, itu nanti dokumennya tentu ada di dalam kertas kerja audit dan juga dalam korespondensi. Di dalam dokumentasi kertas kerja harus lengkap, jelas. Jadi saya kira tadi itu tidak ada keharusan, tapi harus itu tadi ada lembar utama, itu menyangkut tujuan auditnya apa, ya kan? Kemudian objeknya apa, nanti data yang dikumpulkan apa, kesimpulannya apa, rekomendasinya apa ya. Jadi semua kerja harus dikompilasi, disusun, ya harus memiliki jangka penyusunan yang sesuai ya. Fungsi kerja adalah untuk mengkoordinasi atau melihat. Jadi kalau kita ada kerja itu, ketika kita mau mengaudit lagi lihat, oh kemarin sudah seperti ini, mestinya sekarang persoalan berikutnya apa. Ya, jadi ada kelanjutan antara lalu dan sekarang. Jadi jangan memasalahkan persoalan yang kemarin yang sudah selesai ya. Jadi harus jalan terus ke yang baik. Di dalam menyusun kertas kerja, dokumentasi harus rapi sehingga memudahkan dalam penggunaan. Jadi ngambilnya gampang, cepat ya. Dan juga disusun sistematis, kronologis ya. Kemudian diarsipkan ya. Pengarsipan juga harus menggunakan indeks ya, nanti ada arsipnya, di arsip ada indeksnya, jadi pengambilan, peminjaman dan sebagainya itu juga harus ada tanda terimanya, di kapan siapa yang pinjam, siapa yang menggunakan untuk tujuan apa dan seterusnya. Pengawasan terhadap kerja kerja tidak boleh kerja kerja yang sudah dilakukan ini adalah rahasia perusahaan, rahasia lembaga, entitas, jadi harus tidak boleh sembarangan ya disimpan dan tidak boleh setiap orang ngambil di situ karena itu miliknya auditor internal ya. Jadi dalam penyimpanan kertas kerja harus dipisahkan ya menjadi arsip dinamis dan aktif serta tidak aktif. Jadi kalau yang dari waktu ke waktu sama nanti namanya permanent file kita sendirikan, tapi kalau dari waktu ke waktu beda sesuai dengan anggaran dan sebagainya itu sendiri. Jadi ada dua macam arsip tidak aktif atau inaktif atau permanen sama yang aktif gitu ya. Kemudian administrasi hasil audit juga harus begitu, harus secara tertulis didukung oleh dokumentasi kertas kerja yang sudah bikinnya oleh auditor internal tadi dan kemudian diperiksa oleh pimpinannya atau sudah ditandatangani oleh pejabat eksekutifnya itu selanjutnya masuk di dalam berkas kertas kerja dan dokumen diarsipkan dan diberi tanda bersifat rahasia ya. Kemudian komunikasi audit, semua dokumen korespondensi dan laporan berkaitan dengan audit merupakan miliknya auditor internal. Bentuk dan komunikasi dengan auditi dan pihak lain harus diadministrasi dengan baik. Misalnya auditor eksternal pinjam boleh dia tindak tangan nanti nih ya, menandatangani dan harus dikembalikan gitu ya. Kemudian administrasi kelengkapan pelaksanaan audit kalau masih belum lengkap juga harus segera bisa diselesaikan. Harus meneliti ulang kelengkapan, jadi tidak boleh kemudian setelah itu tahu nggak lengkap kemudian tetap nggak dilengkapi. Harus lengkap ya. Jadi seluruh pekerjaan berkas audit harus lengkap. Lengkap itu maksudnya dari tahap awal sampai tahap laporan itu semua ada. Oke, ini yang eksternal ya. Yang internal ini baru sudah kita selesaikan, kita masuk yang eksternal. Kalau yang eksternal, pertama, itu syaratnya lebih banyak karena itu sifatnya lebih profesional. Ya.
karena menyangkut kewenangan ya, kewenangan eksternal itu satu, dia sudah memiliki sertifikat keprofesionalan sebagai akuntan publik. Dia punya asosiasi namanya Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Yang berikutnya dia memiliki kompetensi di bidang perbankan dan kesyariahan. Berarti harus terdaftar ya, punya STTD di mana, tanda terdaftar di OJK. Ya, nanti bisa dicek di situ auditor atau kantor akuntan publik mana yang sudah terdaftar di OJK. Ya, kemudian harus mengikuti ya, itu ya, harus ngikuti tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Kemudian melaksanakan kegiatan itu wajib terdaftar di OJK, tadi saya singgung. Yang kedua memiliki kompetensi. Lah, memiliki kompetensi itu sudah diatur di OJK kayak tadi itu. Kalau auditor internal tadi ditetapkan katakanlah harus diikutkan workshop setahun 3 kali. Maka di sini juga begitu, OJK telah mewajibkan ya, mewajibkan auditor yang terdaftar di OJK itu untuk setiap tahun mengikuti semua ini sudah diatur dan itu semua administrasinya ada di IAPI dan dilaporkan ke OJK sehingga yang bersangkutan masih terdaftar di OJK. Berdasarkan SE OJK nomor 36, nah ini ruang lingkup ya, ruang lingkup audit terhadap BPRS terutama itu yang pertama adalah ya nanti terkait dengan data yang harus disiapkan ya, karena ini maunya OJK, sehingga dengan demikian auditornya harus ngikut, BPRS-nya juga harus ikut ya. Pertama adalah ruang lingkupnya menyangkut penilaian penggolongan KAP, kualitas aset produktif ya, dan juga kecukupan PPAP. Saya kira sudah ada ketentuannya itu semuanya, sehingga data-datanya harus disiapkan, terutama dalam hal daftar pembiayaan, ya, kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi lancar, kemudian tidak lancar, ya, kemudian mendapat perhatian dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya penilaian terhadap aset lain, AIDA, ada nggak AIDA? Ya, karena AIDA itu ada beberapa aturan-aturan kalau yang menjadi pembatas, ya, berapa yang boleh diakui dalam kewajiban atau kewajiban untuk memenuhi modal KPMM. Ya. Jadi di sini ada penilaian terhadap aset lain dan AIDA sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Ya. Kemudian juga kewajaran transaksi dengan pihak punya hubungan istimewa. Ada enggak komisarisnya pinjam uang, gitu ya, misalnya. Nanti harus dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan nanti dijelaskan berapa jumlahnya, ya. Jadi yang punya hubungan istimewa itu adalah bisa komisaris, bisa owner, gitu ya. Nanti dijelaskan di situ dalam catatan atas laporan keuangan berapa persen dibandingkan secara keseluruhan, kemudian juga marginnya kalau ya. Jadi marginnya, nisbahnya sama apa enggak dengan yang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga jumlah kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait, ya, jumlah dan penyediaan dana, ya. Jadi ini saya kira juga masuk di dalamnya. Pihak-pihak terkait itu adalah pihak-pihak tertentu yang ada pembatasan. Nanti di dalam hal terkait dengan itu tentang BMPK atau BMPD ya. Ya, penyelenggaraan itu ada batas-batasnya berapa 10%, 20% gitu ya. Kemudian juga apakah ada rincian kalau ada pelanggaran terhadap BMPK atau BMPD ya, batas maksimal pemberian pembiayaan atau terutama kalau ini batas pembiayaan ya. Ya, jadi ini tidak ada rinciannya, namanya siapa ya, kualitas penyediaan dananya seperti apa, lancar apa enggak, persentasenya berapa persen, pelanggarannya berapa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghitungan KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum ya, yang sudah diatur jumlahnya seperti apa, nanti akan dilihat di situ ya, sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi modal inti dan juga
peraturan-peraturan yang mewajibkan penyediaan modal minimum dan modal inti minimum ya. Kemudian LDR yang tadi saya singgung, kalau memang semua dana yang diperoleh bisa dijual semua dalam hal pembiayaan, maka LDR-nya makin bagus ya. Ya, jadi LDR-nya berapa ya, termasuk FDR ya, financing to debt. Jadi kalau di BPR namanya LDR, tapi kalau di BPRS mengenai financing deposit ratio ya. Kemudian pembandingan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Ini nanti terkait dengan kalau ada NPF ya. Kemudian ROA-nya berapa ya? ROA itu paling enggak ya sekitar ya, yang saya lihat yang paling bagus antara 20, 30%, tapi kan kalau ambil minimal ya paling enggak ya 10 sama 15% lah ya. Pupuk yang bagus ya sekitar 70-80% ya, tapi juga saya kira lihat kondisi masing-masing ya. Kemudian sistem informasi pelaporan ya, nanti dilihat bagaimana keandalan, lihat apa softwarenya gitu ya, keandalan termasuk pengendalian internalnya dilihat oleh akuntan publik ya. Kemudian juga hal-hal lain yang nanti harus dikomunikasikan dengan OJK, karena kita pun akan dipanggil oleh OJK kalau ada persoalan yang terkait dengan BPRS ya, kita akan dipanggil tolong ini gitu ya, sehingga kita akan jadi mitra OJK juga sebagai auditor eksternal di dalam memperbaiki dan membenahi BPRS. Kemudian hal lain yang diatur di dalam standar akuntansi keuangan, terutama kalau di BPRS menggunakan etap ya, tapi menggunakan syariah ya, yang diterbitkan oleh OJK dan juga pedoman akuntansi BPRS, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan ya. Ada pertanyaan tadi yang terkait dengan apa bedanya dengan audit biasa sama audit berbasis risiko. Kalau audit biasa itu audit mekanistik. Kita secara mekanis melihat, mengaudit dari laporan, dicek ke catatan, kemudian dicek ke bukti. Risk based audit mendasarkan risiko. Misalnya kalau kita coba lihat di BPRS, risiko yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah yang ada di pembiayaan. Nah, itu akan mendapat perhatian lebih besar bagi auditor ya. Jadi prosesnya sesuai apa enggak, jaminannya dinilai terlalu besar apa enggak ya. Lancar apa enggak, kemudian ada enggak yang menjadi titipan OJK diantaranya itu jangan sampai nanti kelihatan lancar tapi di tempat lain enggak lancar. Nah, ini perlu dilihat BI checking ya, atau di dalam hal slick sheet ya, tak silknya dilihat kelihatan lancar tapi di bank lain dia call 5. Nah, ini ada persoalan seperti ini ya. Jadi kalau kita coba lihat di tempat lain yang ada di call 5 kita sekarang kok lancar, ini ada persoalan. Nah, jangan-jangan lancarnya di sini adalah lama, kemudian setelah menjelang akhir tahun dilunasi, kemudian ada lagi ya. Ini enggak boleh. Ini ada beberapa hal yang tidak boleh, dan ini menjadi catatan akuntan publik dalam hal memberikan informasi dan juga laporan ke OJK ya, kalau itu terjadi ya. Jadi oleh karenanya ini sangat penting untuk diungkapkan. Tidak boleh kita sebagai perusahaan publik namanya sekarang ini, artinya publik dalam artian di bawah pengawasan OJK, untuk ngakal-ngakali yang demikian. Udah, biar apa adanya, kalau macet ya biar macet, nanti kita perbaiki kan gitu ya. Ya memang kita persoalannya kalau nanti terlalu banyak yang macet akan mengakibatkan KPMM-nya masalah ya, nanti akan menjadi persoalan yang harus diatasi bareng-bareng gitu ya. Khusus untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berbasis syariah, uang lingkupnya ditambah dengan memperoleh bukti berupa pendapat dari pengawas syariah mengenai ketaatan bank terhadap prinsip tadi. Jadi dia harus memberikan nasihat kepada direksi untuk dalam hal pengawas itu apa, nanti kita lihat. Dan kemudian juga kita sebagai bagian dari pengawas syariah tadi
agar sesuai dengan syariat, Dewan Pengawas Syariah harus memberi pendapat. Jadi kita minta pendapatnya kepada AP dan KAP mengenai ketaatan bank terhadap pelaksanaan syariah. Apakah sepenuhnya sudah sesuai atau belum sepenuhnya, kan gitu ya. Yang belum sepenuhnya mana yang belum lah, ini kita minta nanti pendapatnya dari Dewan Pengawas Syariah, kan gitu ya. Oke, saya kira untuk sementara kita bisa mendiskusikan, kita masih punya waktu 1,5 jam untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan audit baik internal maupun eksternal. Pertama dari penanya langsung dulu, nanti sudah banyak juga dari kolom chat. Tapi kami persilakan dulu yang sudah raise hand, angkat tangan, Bapak Muhammad Abdul Kholik. Ya, betul ya. Silakan ya, kepada Muhammad. Ya, open sound and open cam-nya dibuka. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mohon maaf saya tidak bisa open cam karena ini kalau saya buka nanti sinyalnya putus, biasanya itu mengganggu. Jadi saya mohon izin. Baik. Silakan kalau begitu langsung. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Kumalahadi, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang sifatnya ini teknis dan mungkin policy, Pak. Yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa audit internal ini harus independen. Ya, ini saya kira amat sangat sulit dalam artian begini ya. Mereka itu kerja di situ, digaji di situ. Bagaimana dia bisa independen? Dan realitanya sekalian, pengalaman saya sebagai DPS itu sering ya menemukan bahwa terjadi kong kali kong antara direksi atau bahkan komisaris dengan auditor. Dengan bukti kita menemukan data-data dari DPS terjadi penyelewengan yang terjadi. Tetapi ketika kita rapat, ternyata ya seperti itu. Itu yang pertama. Baik, terima kasih Pak Abdul Kholik. Pak Abdul Kholik dari BPRS mana, maaf? BPRS Dana Amanah Surakarta. Oh ya, Pak Karsono ya? Ya. Baik, yang pertama, ada lagi yang mau langsung dulu? Setelah itu nanti kalau memang tidak, kita ke chatroom. Terima kasih Pak Abdul Kholik. Untuk independensi internal maksud dipengaruhi oleh bagian-bagian yang ada dan adalah auditor eksternal, gitu ya. Jadi auditor eksternal lah yang makanya diperlukan auditor eksternal karena independen yang bisa secara eksternal adalah auditor eksternal. Kalau di dalam internal karena dia digaji ya dia tidak bisa. Kita misalnya memberikan laporan auditor internal kepada bank ya nggak mau banknya. Tapi kalau dia mintanya adalah dari eksternal, ya. Kalau di laporan auditor internal ke OJK mau ya karena untuk kepatuhan, ya. Apakah nanti dinilai patuh enggak BPRS itu sesuai dengan POJK terkait dengan itu tadi SOJK 12 tadi sudah bisa patuh apa enggak, kan gitu ya. Itu berarti untuk menilai, bukan menilai independensi secara eksternal, jadi tahu bahwa OJK bahwa auditor internal itu secara eksternal, secara luas ya nggak independen karena digaji oleh BPRS. Tapi secara internal dia di pekerjaannya nggak boleh ditekan-tekan oleh bagian tertentu ya. Jadi rugi sebetulnya ya lembaga itu sendiri. Karena apa? Karena tidak bisa mengevaluasi diri sendiri dengan baik, ya kan? Jadi kalau kita itu menilai diri sendiri lebih baik dari yang seharusnya, kita nggak akan pernah baik. Karena nggak ada unsur learning, pembelajaran nggak ada. Ya, jadi kalau kita ingin bagus ya sudah, let the data talk, biarkan data bunyi. Ya, biarkan data mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi dengan demikian saya kira itu jawaban saya bahwa internal itu harus independen, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh bagian-bagian yang ada di BPRS sendiri. Tapi secara eksternal tetap harus dari auditor internal. Jadi auditor eksternal tetap diperlukan dan dia masuk sekitar bulan Januari, tapi mungkin Oktober, November itu sudah ada pemberitahuan ke OJK dalam RUPS sebelum RBB itu biasanya sudah ada penunjukan akuntan publiknya siapa, karena itu disyaratkan, itu mandatori ya. Oleh karenanya itu menjadi sangat diperlukan independensi itu dan mestinya sinkron antara laporan auditor internal dan eksternal.
Itu Pak, saya kira penilaian saya seperti itu.